Marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah tiada henti-hentinya dengan segala keindahan dan kelebihan, karena Allah telah memberikan kita sebuah ibadah untuk memposisikan kita sebagai hambanya, sebagai umat akhir zaman, yaitu ibadah solat, yang mana pada subuh ini pula salah satu di antara 5 waktu solat yang kita laksanakan dalam kondisi berjamaah. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Kalau kita ingin mengakumulasi, kalau kita ingin menjumlahkan, kalau kita ingin membuat sebuah perbandingan bagaimana banyaknya solat Nabi, bagaimana kerap dan seringnya solat Nabi dibandingkan dengan ibadah kita hamba Allah, kadangkala jauh panggang dengan api. Kenapa? Karena beliau beribadah tidak mengenal ruang dan waktu. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati guru kita bersama Imam Syekh Masjid, panitia pembangunan, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat subuh Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, subuh ini kami tinggalkan rumah, ketenangan dan kelelapan tidur, keistimewaan kami tinggalkan rumah untuk pergi menunaikan ibadah solat subuh dalam kondisi berjamaah. Kami pinta kepadamu ya Rabb, kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam syurgamu jannatul firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang syi'lun, dalam pertemuan yang sangat singkat ini, mengisi kekosongan sembari kita menunggu jadwal kerja kita, marilah kita kupas hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Bukan tentang sejarah bagaimana proses Isra Mi'raj, tetapi sebuah hal dari dampak Isra Mi'raj yang pernah dilakukan oleh Nabi dulunya. Perintah ibadah solat yang selanjutnya kita laksanakan sampai detik pada hari yang berbahagia ini, hamba Allah. Kita perlu ketahui bersama bahwa ibadah solat ini dilatar belakangi dengan sebuah peristiwa ataupun sebuah momen, sebuah tahun, satu tahun yang dinamakan dengan Amul Khazni. Apa maknanya Ustaz? Sebuah tahun, satu tahun yang dimana Rasulullah diberikan cobaan terberat, yang mana Rasulullah diberikan ujian terpahit dengan meninggalnya istri tercinta yaitu Khadijah. Hana urang inang yang paling sayang ke Nabi urang syi'lun, melainkan Khadijah, hanya Khadijah. Bahkan Khadijah pernah nekun dalam sabuh statementnya, pun nekun li Khadijah, wate Khadijah kabeh harta, wate Khadijah hana li tahta, tidak ada sumbangsih yang bisa diberikan untuk Islam. Wate nyan gekun li Khadijah, ya Rasulullah, hana li hartalun Bandung, kabeh kalunjuk kedrawana sampau ronyo. Tapi ya Rasulullah, andai kata engkau butuh satu jembatan untuk engkau membawa ajaran Islam, engkau melewati sungai yang tidak ada jembatannya, maka kata Khadijah, siap tubuhku engkau jadikan sebagai jembatannya. Kenapa? Supaya Islam sempurna engkau laksanakan dan risalah Allah itu sempurna engkau bawakan. Orang inang yang pun tamang Islam, yaitu Khadijah. Beliau tidak membutuhkan dalil, beliau tidak membutuhkan argumen yang tepat, beliau tidak membutuhkan alasan yang logis saat Nabi Muhammad mengemukakan, ya Khadijah, aku berjumpa dengan seorang malaikat namus di Gua Hira, diberikan wahyu kepadaku, apakah engkau beriman kepadaku? Aku masuk Islam dan ikut agama yang engkau prakarsai, wahai Muhammad. Geton Nabi dari leh terima wahyu pun menggigil tubuhnya, beliau kedinginan, beliau sakit,
beliau diasuh dan dipapah oleh Khadijah, diambil Nabi Muhammad, diselimuti, ditenangkan, sosok istri yang tiada duanya dalam kehidupan Nabi. Dalam kitab Majalisus Sunniyah, leh akad nikah dengan Nabi Muhammad gekun li Khadijah. Uranya lun kaya ya Rasulullah, tapi lun kali menikah dengan rawana, uranya pula lah bandum hartalun lung hibbah kepada drone untuk neme perjuangan Islam. Bahkan sebelum nikah, Khadijah memposisikan Nabi untuk jid ke orang yang meniaga, orang yang gebi modal le Khadijah. Nabi Muhammad gejuk gaji mekali-kali lipat lebih le. Itu keistimewaan. Dan Khadijah memposisikan Nabi lebih daripada siapapun. Maka wajar wadah Khadijah meninggal dunia, Nabi Muhammad serasa hilang separuh kehidupannya. Hana mengkawin Nabi dengan yang lain selama beliau menikah dengan Khadijah. Makin hari cinta yang diberikan oleh Khadijah luar biasa, tiada tara. Bahkan pernah waktu Nabi geihlam lemung Siti Aisyah disebutkan nama Khadijah, sampai Siti Aisyah cemburu. Apa yang ingin disampaikan? Sebelum Isra Mi'raj itu terjadi, Nabi melalui satu proses, yaitu tahun Amul Khuzni, kehilangan orang-orang yang sangat beliau cintai. Yang pertama adalah Siti Khadijah. Wah, tempat Nabi ini menemat kagaduh, ranting tempat Nabi bergantung sudah hilang. Tiba-tiba disusul dengan meninggalnya paman tersayang, yaitu Abu Talib. Abu Talib sempat menjadi kepala suku, jid ke orang yang membentengi Nabi wadenya. Di Mekah dulu kalau kita tidak dibentengi, tidak berada di bawah perlindungan kepala suku, kita akan dianiaya dan disiksa. Nabi Muhammad dibela habis-habisan oleh Abu Talib pamannya. Dalam beberapa sejarah yang kita baca, Abu Talib hana beriman ke Nabi, hana ketemu dalam agama Islam. Tapi Abu Talib pernah berkata, seberang kasau yang ingin menjatuhkan satu helai bulu Nabi Muhammad, maka siap tubuhku menjadi tanah, berkalang tanah, rodara untuk memperjuang Muhammad demi membawa ajaran Islam. Itu pungkas Abu Talib. Dan kita baca dalam sejarah seperti itu, banyak riwayat yang menyampaikan hal tersebut. Satu waktu Abu Talib pun meninggal dunia. Bagaimana sayangnya Abu Talib kepada Nabi Muhammad. Gekun ba Atikah, ya Atikah perumah lo. Kalau ni anak yatim je, mati gata tajuk makanan tabibu tak hidangkan kepada anak-anak yang lain, Saidina Ali dan lain sebagainya. Mandum merupah makanan. Kalau anak yatim je, Muhammad, hai budah haji. Menya makanannya uhan tajuk haji, hai budah, hai pajuh. Gekun le Abu Talib, hira haji berlebih daripada anak dannya. Sayang Abu Talib kepada Nabi Muhammad melebihi daripada siapapun, bahkan Saidina Ali sekalipun. Maka watenya dalam ton itu terpula Abu Talib meninggal dunia, serasa megok-gok tubuh Nabi, beliau kehilangan arah. Dilakukan embargo yang luar biasa setelah meninggalnya Abu Talib. Ipoh orang Islam, itop tubuh orang Islam, ditut jara orang Islam dalam ayaman yang terbuat dari pelepah kurma, disiksa dan dianiaya. Bahkan pernah dalam suatu waktu Nabi Muhammad ingin dibunuh. Watenyan ke dalam kondisi hati Nabi gundah gulana, genek periaklah, genek mele Allah, genek petenang le Allah Ta'ala, bahawa Muhammad manusia itu tidak akan ada apa-apanya. Gata hai Muhammad manteng nalun. Nebedah le Allah Ta'ala, ne perintah kepada Jibril, cok Muhammad berangkat Isra Mi'raj. Sehingga terjadilah proses Isra Mi'raj. Tujuan yang paling utama adalah untuk gecok ibadah sembahyang. Menyagetanya tak bangun korelasi, tapi sambung-sambung dengan cerita puno. Kenya Nabi Muhammad gepetenang dengan ibadah sembahyang. Nabi Muhammad mendapatkan ketenangan tahun Amul Khuzni, gundah gulana. Beliau menangis setiap harinya. Meninggal dua orang yang sangat beliau sayangi dan cintai. Tiba-tiba gejok saboh ibadah li Allah Ta'ala, yaitu sembahyang. Untuk apa? Menghilangkan kesedihan tersebut. Kalau kita korelasikan dengan kehidupan kita uronyo,
Sebutoi ji wate ta sembahyang urung siklun. Wate ta tekebi Allahu Akbar. Hinan betruk ketenangan, hinan betruk kedamaian, hinan betruk kesenangan, hinan betruk kebahagiaan. Tapi mustahil, tapi sangat sayang hari ini le urang wate ge sembahyang makin raya beban lam udip ge. Padahal menyatakan kondisi Nabi ngan wap ta sembahyang tanya makin jerok. Le beban lam udip, le masalah la udip, le cobaan ke oleh Allah Taala, makin tersujud, serasa makin damai dibuat oleh solat. Namun hari ini mindset dan kehidupan kita sudah berbalik dari apa yang dipraktikkan oleh Nabi. Sang Haimi, kamu balik lagi yang Nabi pegah. Lagi tanya wate tengah senang tu, gadah Allah. Wate tengah bahagia tu, gadah Allah. Wate katru musibah, baru ingat ke Allah Ta'ala. Padahal dalam kondisi apapun, solat itu membawa ketenangan. Seharusnya makin bahagia kita, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orangnya marilah kita robah mindset. Solat ini sebuah ibadah yang sangat banyak dengan filosofinya. Contoh manteng tengku. Nah, orang yang punya jabatan, baik itu bekerja di instansi pemerintahan, pimpinan, gopnya nasaija icum jaro le gop mendup, gopnya sidra ulama, gopnya orang yang paling disegani, tapi watai sembahyang ule tetap tipe gede bak bumo tempat dipijak kaki orang lain. Artinya sebangga kita dalam dunia, saat solat kita harus menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia do tengku taufik, icom jara oleh murid di dayah An-Nahla, tapi saat solat saya adalah hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kami tatim pelajari dalam sembahyang urung siklun, pulam jamaah, dong jamaah, gejak tidro imum mika, masa subuhnya kena percayakan ulun tuan jid ke imung. Artinya saat kita sudah memilih pemimpin, kita ikuti semuanya. Saat imam memerintahkan sujud, kita semuanya sujud. Saat imam memerintahkan kita ruku, semuanya kita ruku. Saat imam salah, kita tegur dengan konsep yang ditawarkan oleh Islam. Artinya dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan masyarakat juga demikian. Wate tanya udah pilih pemimpin sesuai dengan SOP syariat Islam, ikuti apa yang disampaikan oleh mereka. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kalau mereka menyalahi dari aturan Allah, sampaikan, tegur mereka. Lam sembahyang kali kepraktekan subhanallah. Olehnya sembahyangnya kena ibadah yang mampu pelembut hati katanya. Orang menyejroh sembahyangnya makin urau makin terbentuk karakter. Puji gut, lam sembahyang dituntut keikhlasan. Tengah tamekat di kedai, top mandum harta, puasa daripada tata mita-mita rezeki, budoh terus masjid tundrau untuk ibadah puasa, untuk ibadah sembahyang. Dan dalam sembahyang, dalam solat yang kita kerjakan, hamba Allah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang kami hormati, dalam solat itu semuanya terwujud rukun Islam yang 5. Dalam sembahyang na syahadat, wate dua tahyud. Dalam sembahyang ya rukun solat memang dia ibadah solat. Dalam sembahyang na zakat puatra, ta zakat wate tanya, ta infak wate tanya untuk ta korbankan, ta laksanakan ibadah sembahyang. Dalam sembahyang na ibadah puasa tundrau daripada segala sesuatu yang identik dengan puasa itu makan minum. Yang terakhir dalam sembahyang juga ada salah satu aktivitas yang mencerminkan ibadah haji. Apa itu? Solat kita menghadap ke Baitullah, yaitu Ka'bah. Jadi tatim renungi, tatim pahami, getanya makin tak sembahyang urang siklun makin jeroh ohuro. Contoh so Sayyidina Ali, watena musibah lam udik, watena masalah, bahkan pernah satu kejadian beliau ditimpakan dengan pusur panah. Itop dengan pusur panah cukup berat, ru darah, bak bawah betih ke. Hana urang yang pegelah. Gekun le Sayyidina Ali watenya, menyapurlan cabut pusur panah bak bawah betih long, ngepreh lun ibadah.
Sehingga ke sembahyang Saidina Ali, gebedah sahabat yang lain getarik pusur panah, hana geklik Saidina Ali, hana gemo dan hana getai membacut pun. Watele sembahyang getanya oleh sahabat yang lain. Pakon Saidina Ali, drone hana nete wate kamu tarik pusur panah, wate kamu tarik anak panah bapa putih ron. Sepadahai segolam sembahyang drone nekli menangis kesakitan. Kenapa saat solat itu tidak terasa? Pernah jawab oleh Saidina Ali, solat itu membuat aku damai. Solat ini membuat hatiku tenang. Serasa saat aku sedang beribadah, yang ada dalam dunia ini adalah diriku dengan Allah Subhanahu wa taala. Itanya wami lain. Masa bunuh hana mempat patah tapuduk peng belanja yang gejuk le lakau tu. Kamu kata peduk dalam ciri kuning yang gepuo dari Mekah jamun. Nyan baru tingat tu Allahu Akbar. Golombeh takbir pun baru tingat lan ciri kuning yang gepuo lakau wate haji jamun. Wate puno habis tak ingat hamrumpo wate dalam sembayang baru tingat. Maka tanya yang tengku ilu makin lo sembayang pakon le makin bro aju wakai. Karena ibadah kan li karena Allah. Maka uronyo subuhnya long renungi padum minggu tu akan truk peristiwa momen Isra Mi'raj. Nyo mungkin karena di pertengahan bulan Rajab. Ba ujung tu na 27 Rajab peristiwa Isra Mi'raj. Hinan taci baca tempat-tempat yang pernah singgah oleh Nabi. Salah sabuh ikon getanyo adalah yaitu Masjid Baitul Muqaddis yang na di Palestina, Masjidil Aqsa yang na di Palestina. Itulah sejarah terpenting dalam kehidupan umat Islam. Wate Nabi nejak terimang sembahyang. Bahkan masjid tersebut dijadikan sebagai sebuah tempat Nabi singgah sebelum beliau berangkat ke Sidratul Muntaha. Karena Palestina adalah negerinya para anbiya. Hinan musapat para nabi-nabi ban bandung. Sidra wasagai nabi dari Arab yaitu Nabi Muhammad. Maka uronyo degetanyo harus terpahami dan pelajari ibadah sembahyangnya adalah salah satu ibadah sebagai manifestasi getanyo sebagai hamba Allah. Allah hana perle ke sembahyang tanya orang syiklun. Allah hana perle ke tanya sujud, tapi le getanyo tan pedeh dro sebagai hamba Allah. Perle ta sujud nak de bahawa getanyo sebagai hambanya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hana lun ciptakan manusia ngan jin gekeun le Allah taala kecuali untuk menyembahku. Salah satu aktivitas ibadah yang menunjukkan kita sebagai hamba Allah itulah solat. Orangnya nuwa rumah lung periksa anak drawalun punai sembahyang. Long periksa keluarga dro lang punai sembahyang. Getanyo ban Bandung juga demikian. Menyoli getanyo kata tem pedang sembahyang. Tip subuh hadir masjid. Yakinlah kemudahan akan gejuk li Allah Ta'ala. Lagi pernah gejuk ketenangan li Allah terhadap kegundahan yang pernah geterimang li Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan urung syiklun dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang perlu getanyo ingat adalah mari terbentuk karakter getanyo melalui solat. Mari kita tak pejut sembahyangnya sebagai solusi dan solutif dalam kehidupan kita. Mari tak pegot sembahyangnya sebagai sebuah ibadah yang makin le tak sujud, kita makin tenang dan damai dibuatnya lagi Nabi Muhammad jamun. Mudah-mudahan solat ini akan mampu mencegah kemaksiatan dan kemungkaran terhadap kehidupan kita. Lebih dan kurang ulun tuan laki ma'ah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.